Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marni. Selamat datang di channel saya. Kalian pernah gak sih ngerasa gitu kayak dunia tuh diem, stuck aja gitu. Kayak waktu tuh jalan tapi gak bener-bener gerak. Jadi kalian tuh bangun, kerja, tidur lagi, terus ulang lagi besokannya. Tapi kayak ada sesuatu yang hilang. Nah kalau saya terus terang ngerasa kayak gitu nih, udah beberapa tahun belakangan. Dan setelah saya ngobrol nih sama teman-teman saya, terus baca thread di Twitter juga gitu, sampai nonton video curhatan orang-orang di TikTok, ternyata bukan cuma saya loh yang ngerasa kayak gitu. Ternyata banyak banget orang yang bilang kalau waktu tuh kayak berhenti di tahun 2019. Kayak setelah 2019 tuh hidup tuh ya jalan, tapi rasanya tuh kayak nge-stuck aja gitu. Kayak kalian tuh nyalain video tapi tombol pause-nya tuh gak dilepasin, jadi diem gitu. Nah buat kalian yang rasa sama juga, kita bakal bahas bareng-bareng kenapa sih 2019 jadi kayak tahun terakhir yang nyata buat banyak orang. Kayak real life-nya tuh cuma di 2019 doang. Di video kali ini kita sama-sama bakal inget-inget lagi 2019 tuh kayak gimana. Di 2019, kalian tuh masih bisa nongkrong rame-rame tanpa mikirin resiko. Bisa nonton konser bebas banget, bisa salaman sama semua orang, atau pelukan misalnya sama temen yang baru kenal gitu ya, atau pergi kerja tanpa mikirin masker. Jalan ke mall, jalan kemana-mana tuh gak ada was-was. Kita bakal bahas bareng-bareng kenapa sih 2019 jadi kayak tahun terakhir yang nyata setelah kejadian kemarin gitu. Nah bisa dibilang ya menurut saya itu juga tahun terakhir yang saya tuh bisa ngerasa excited banget gitu ya buat menyambut tahun baru. Waktu itu kan mau 2020 ya, dan kedengarannya itu 2020 tuh keren gitu kan, kayak sejenis nama film sci-fi gitu, 2020 a new era gitu kan. Jadi kayak ya bagus gitu. Bahkan nih banyak orang waktu itu tuh bilang kalau 2020 tuh bakal jadi tahun gue nikah misalnya, tahun gue keliling dunia, tahun gue ganti karir, tahun gue traveling. Semua orang tuh kayak ya semangat aja gitu, ngerasa punya harapan, ngerasa punya rencana. Nah saya sendiri itu juga kayak udah nentuin beberapa resolusi, kayak misalnya pengen mulai olahraga rutin, pengen kerjaan yang lebih baik, pengen liburan buat A, buat B, buat C. Pokoknya 2020 tuh kayak banyak banget rencana, kayak tahun yang sakral. Tapi siapa yang sangka di 3 bulan pertama semuanya berubah, dunia literally berhenti. Nih ya, di Maret 2020, dunia itu pelan-pelan berubah jadi dunia yang aneh menurut saya ya. Saya inget banget nih, hari pertama WFH yang emang gak kemana-mana, kayak cuma sementara, kayak cuma seminggu doang, pikir saya gitu ya. Terus tiba-tiba jadi 2 minggu, terus jadi 2 bulan, terus jadi setahun. Nah hari-hari tuh kayak tiba-tiba berubah aja, jadi layar Zoom, terus handphone selalu ada notif, terus dapur yang bolak-balik disambangi itu bukan buat masak aja gitu, tapi kayak buat bantu ngilangin stres. Saking kayak mumet aja, stuck. Hari-hari tuh jadi gak jelas gitu kan. Bangun tidur bisa jam berapa aja, tidur bisa jam berapa aja, tidur subuh pun bisa gitu kan. Terus tanggalan jadi gak berarti, gak ngerti deh kapan dan hari apa. Weekend dan weekdays juga gak beda jauh. Terus tiba-tiba udah bulan April, tiba-tiba udah bulan Desember, tiba-tiba udah ulang tahun lagi gue gitu. Jadi kayak cepet banget perputarannya, tapi gak ada maknanya gitu kan. Jadi di situ tuh saya ngerasa waktu tuh makin cepet, tapi makin hambar. Kayak ada kabut gitu, kabut samar-samar nutupin, jadi nggak ada warnanya. Nah, kita tuh nggak sadar kita lagi kehilangan rasa hidup, katakanlah gitu. Dan dari titik itulah gitu, banyak dari kita yang mulai ngerasa kayak tahun-tahun setelah 2019 itu ya udah numpuk aja, lewat aja, nggak berasa, nggak nyata. Ya udah gitu aja, sehambar itu. Coba deh kalian perhatiin, kenapa ya? Kok kita masih suka banget kayak denger-denger lagu di era yang munculnya di 2018-an, 2019. Terus fashion juga, kayak estetikan, vibes internet aja gitu kan sekarang masih kayak kebayang-bayang di era itu, menurut saya ya. Terus saya masih nemu playlist nih, judulnya Feels Like 2019 di Spotify. Masih ada orang pakai wallpaper anime retro juga, masih ada sepatu Vans, hoodie Supreme, semua kayak nggak berkembang gitu. Bahkan meme sosmed pun menurut saya masih mirip-mirip gitu vibes-nya, kayak nggak move on. Kenapa ya?
Karena nih 2019 itu menurut saya tahun terakhir sebelum trauma massal datang gitu kan. Tahun dimana kita emang ngerasa bebas, ngerasa punya kontrol atas hidup kita. Jadi waktu semuanya berubah, ya kita tuh mundur gitu. Kita kembali ke masa yang bikin kita nyaman, yang emang di situ. Nostalgia tuh jadi pelarian banget. Kayak kalian istilahnya punya rumah lama lah gitu, yang kalian udah lama banget tinggalin. Tapi kayak terus kita udah pindah gitu. Terus kayak pengen balik lagi ke situ lagi, ke tempat yang satu-satunya kita tuh ngerasa hangat. Dan sayangnya nostalgia ini tuh gak sembuh-sembuh gitu kan. Karena tahun-tahun berikutnya itu gak ada pengalaman baru, gak ngasih banget experience yang berkesan gitu, yang bisa, yang mampu nge-cover luka-luka yang terjadi setelah tahun 2019 itu. Coba ya, kalian lihat nih, berita. Teknologi sekarang tuh makin gila banget. Mobil udah bisa nyetir sendiri gitu kan. AI udah bisa bikin lagu. Bikin segala macam deh gitu malah. Bikin lagu, bikin film bisa gitu. Terus bisa jawab juga soal matematika. Jauh lebih cepat gitu kan ketimbang kita. Nah, aplikasi baru juga bahkan nongol gitu kan tiap minggu. Jadi semuanya tuh perkembangannya serba cepat. Tapi kalian ngerasa gak sih? Hidup kalian tuh ya udah diem aja gitu di tempat. Kayak kalian tuh naik treadmill, kalian ngerasa lari, capek, jalan, tapi nggak bergerak maju, nggak sampai kemana-mana, tetap di situ-situ juga. Banyak dari kita nih yang hidup di mode bertahan, bukan berkembang, bukan ngejar mimpi lagi, tapi yang cuman kayak ya udah survive aja. Saya punya temen ya, dia kerja dari pagi sampai malam, tapi pas ditanya bahagia nggak sih sama hidup lo sekarang, dia tuh diem, terus yang mikir, bingung, terus jawab nggak tahu gue. Jadi bukan karena dia malas loh gitu, menurut saya bukan karena dia nggak usaha, tapi karena dia tuh ngerasa sejak pandemi itu semangatnya hilang. Mimpinya kabur, udah nggak jelas lagi dia mau ngapain, dan sekarang dia tuh jadi ya udah kayak robot aja ngejalan hidup tapi nggak ngerasa hidup, autopilot aja. Dan ini bukan kasus 1-2 orang ya, coba deh kalian scroll aja di TikTok atau misalnya YouTube, pasti kalian tuh nemuin orang-orang yang bilang hal serupa gitu. Kok hidup gue kayak nggak berkembang ya, dulu gue punya banyak rencana atau gue punya cita-cita. Masalahnya nih, dunia di luar tuh terus berkembang loh. Sosmed tuh ngasih lihat pencapaian orang lain tiap hari, tapi kita yang masih ngerasa stuck, makin ngerasa nggak guna. Bisa dibilang dunia tuh sekarang udah masuk versi 5.0 gitu kan. Tapi banyak dari kita nih masih ngerasa kayak kejebak di versi 2.0. Dan itu jelas bikin frustasi, bikin kita tuh ngerasa gagal, sampah. Padahal kenyataannya kita kan lagi proses healing ya. Kita tuh belum sembuh gitu sama trauma-trauma masalah yang kemarin dialamin. Ini part paling pentingnya, bahwa kalian gak sendiri. Rasa stuck, kosong, rasa waktu berhenti, itu bukan cuma kalian kok yang ngerasain. Ini bukan cuma masalah pribadi gitu ya. Ini bisa dibilang kayak fenomena kolektif. Psikolog bahkan nyebut ini tuh collective time dysphoria. Jadi kayak kondisi dimana banyak orang emang ngerasa terjebak di satu masa karena waktu tuh kehilangan maknanya, karena kepalang nyaman di waktu itu. Nah, selama pandemi, banyak peristiwa besar tuh batal gitu kan. Wisuda mendadak jadi online, pernikahan ditunda, PSBB lah, acara keluarga banyak yang dibatalin, silaturahmi jadi kacau. Gak ada gitu momen transisi. Padahal bisa dibilang manusia tuh butuh ya momen-momen itu gitu buat ngerasa hidupnya tuh berjalan, sosialisasi gitu. Nah, kalian bayangin ya, dari 2020 sampai 2022, hidup kita tuh kayak film yang di-cut gitu bagian pentingnya. Jadi kayak dari awal nih, tiba-tiba loncat aja gitu langsung ke akhir tanpa ada adegan tengahnya. Jadi wajar dong gitu kalau kita ngerasa kayak lompatin waktu. Tiba-tiba umur udah 25, tiba-tiba udah 30 lagi gitu. Tiba-tiba orang udah punya anak. Terus kita sendiri masih bingung, ngerasa lah gue ngapain selama ini. Saya aja setiap pergantian tahun itu saya selalu mikir gitu, lah gue ngapain aja sih selama ini lalu doang. Sekarang udah 2025 lagi gitu kan. Setiap pergantian tahun itu saya masih ngerasa kayak gitu, masih selalu mempertanyakan hal yang sama dan gak punya resolusi gitu. Kayak udah survive aja, mode survive. Ini tuh ya ada semacam kesadaran massal gitu yang bilang kalau 2019 itu adalah tahun terakhir gue bener-bener hidup, kasarnya gitu ya. Dan sejak itu gitu kita tuh kayak setengah sadar aja, setengah sadar, setengah tidur. Kerja iya bisa, ketawa iya bisa, tapi dalam hati tuh kayak ngerasa hampa, gak ada jiwanya, kayak ketinggalan. Dan kalau kalian ngerasa gitu juga, please gak usah anggap diri kalian aneh. Kalian tuh cuman kayak salah satu manusia yang lagi belajar ngadepin luka besar yang gak kelihatan. Luka yang bareng-bareng loh kita alaminnya. Cuma jarang aja yang ngangkat topik ini, jarang banyak yang ngobrolin gitu. Padahal sama-sama terluka kita, sama-sama lagi usaha untuk sembuh.
Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nggak sih kita balik lagi ke 2019, tahun dimana ada nyawanya gitu? Ya jawabannya jelas enggak kan. 2019 ya udah lewat gitu, dunia juga udah berubah, kita juga sebenarnya berubah gitu physically. Tapi bukan berarti semua jadi gelap. Kita tuh masih bisa banget bikin tahun-tahun selanjutnya punya makna. Bukan dengan maksa kembali ya, tapi dengan pelan-pelan berdamailah. Berdamai sama masa lalu untuk melanjutkan masa depan. Karena yakinlah, kita masih sama-sama punya masa depan yang bakal bisa lebih baik. Jadi nggak harus langsung loncat nih jadi orang yang tiba-tiba produktif. Nggak harus juga punya resolusi yang muluk yang wah bener-bener signifikan. Mulai dari hal-hal yang sederhana aja. Sesepele apa? Sesepele bikin jadwal tidur yang bener. Karena udah acak-acakan banget kan gitu jadwal tidur. Terus sesepele apa? Jalan kaki, olahraga pagi sambil kayak dengerin musik kayak gitu. Yang bikin mood naik. Atau misalnya nulis jurnal walaupun cuma 3 kalimat pagi-pagi itu membantu banget sebenarnya. Atau misalnya ketemu temen-temen lama, hangout, ngobrol-ngopi doang lah gitu tanpa harus kita terus-terusan terkait sama handphone, stuck mikirin handphone atau lihat-lihat atau scroll-scroll medsos. Jadi nikmatin. Sesepele gitu kan kita bikin rencana kecil buat bulan depan. Walaupun misalnya cuma di dalam rumah, di dalam kamar doang, tapi kita punya rencana at least for next week gitu. Dan yang paling penting, ya kasih waktu buat diri kalian sendiri. Kita nih sempet hilang loh. Sekarang tuh saatnya ya balik. Tapi nggak perlu buru-buru. Jalan pelan juga nggak apa-apa. Yang penting udah sadar diri. Yang penting berproses. Kita tuh masih hidup itu aja udah syukur luar biasa. Dan itu pakai usaha. Usahanya nggak gampang. Kita tuh nggak bisa ya balikin waktu. Tapi jelas kita bisa kasih makna ke detik yang ada sekarang. Pelan-pelan hidup kita yang awalnya kita pikir berhenti itu bisa nih didenyutkan lagi. Waktu mungkin kita ngerasa boleh ya, waktu kita tuh berhenti di 2019, tapi hidup kita kan sebenarnya nggak bener-bener mati dan nggak harus ikut mati di sana. Coba sekarang sama-sama tarik nafas. Kita mulai lagi sama-sama. Mungkin nih 2019 itu memang tahun terakhir kita ngerasa utuh ya, lahir batin. Tahun terakhir sebelum dunia berantakan banget, sebelum kita tahu rasanya kehilangan, sebelum diselimuti banyak rasa takut, rasa nggak pasti. Ya wajar aja, wajar banget kalau kalian masih ngerasa kosong. Saya juga gitu, saya masih nggak nemu arah, masih ngerasa stuck. Dan karena luka kayak gini, itu butuh waktu buat sembuh. Dan setiap orang proses untuk sembuhnya itu berbeda-beda. Jangan buru-buru. Jangan bandingin proses kalian sama orang lain. Setiap orang punya waktu yang beda buat balik ngerasain hidup lagi. Punya cara yang beda juga. Kalian mungkin sekarang lagi duduk gitu ya, sendirian, mikirin, apa gue bakal nemuin warna hidup gue lagi ya? Jawabannya iya, jelas banget. Tapi pelan-pelan aja gitu. Bukan dengan nyari versi kalian yang lama gitu. Nyari ngubek lagi di 2019, enggak. Tapi dengan ngebangun versi yang baru. Dari reruntuhan yang kemarin, sisa-sisa yang ada. Itu bisa banget rebuild ourselves. Jadi setiap hari yang kalian lewati hari ini, seberantakan apapun, itu tetap langkah maju. Dan langkah kecil tetap lebih baik daripada stuck, diem aja. Jadi kalau kalian ngerasa dunia berhenti di 2019, enggak apa-apa banget. Banyak dari kita juga ngerasa kayak gitu. Tapi mulai hari ini, coba kita sama-sama pelan-pelan buka jendela lagi. Lihat cahaya pagi lagi. Lihat hidup lagi. Lihat diri kalian yang masih ada nih sekarang bareng sama kalian dan menjalani hidup lagi. Karena kalian tuh berhak banget buat ngerasain hidup yang utuh kayak dulu gitu. Walaupun 2019 udah pergi, udah lewat, gak akan balik lagi. Terus tapi belum tentu itu adalah tahun terbaik kalian gitu. Bisa jadi tahun terbaik kalian di tahun ini atau di tahun-tahun depan masih banyak banget kemungkinan dan bisa banget diperbaiki. Yakin banget deh saya. Jadi jangan ngerasa sendiri, jangan ngerasa wah emang udah gak bisa, this is the end of my world, apa segala macam. Enggak gitu ya. Masih sangat bisa. Yakin. Walaupun harus pelan-pelan. Agak sentimental ya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang udah denger video curhatan saya. Kalau kali ini adalah murni curhatan saya dan ya semoga aja gitu untuk kalian yang relate bisa dapat juga dapat hal pencerahan yang mungkin bisa memajukan nanti ke depannya. Untuk kalian yang suka video kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe, atau misalnya kalian punya ide lain atau kalian pengen curhat juga boleh ditulis di kolom komentar. Boleh banget, sangat welcome. Makasih banyak untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget, gila pentingnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.